Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholawatnya Bapak. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan Bapak siapa? Dari mana? Bapak Suheni di Sumatera Selatan, Sekayu. Masya Allah. Silakan bisa langsung bertanya kepada Buya. Silakan. Silakan bisa langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dari jauh, dari Sumatera. Sumatera Selatan, Musi Banyuasin. Subhanallah. Terima kasih. Bergabung, silakan. Alhamdulillah, puji syukur sama Allah bisa bicara dengan Buya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami yang lebih senang, Masya Allah. Doakan kami. Silakan, silakan. Ini Buya sekarang lagi zaman COVID-19, jadi istilahnya saya itu berjualan tuh omset menurun. Gimana tipnya agar kita itu selalu tawadu sama Allah, jangan istilahnya kita egois karena rezeki kita dikurangin gitu. Apa tipnya paling bagus Buya supaya kekuatan iman dan ketakwaan kepada Allah agak bisa bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah. Allah maha kasih. Jika mendidik hambanya pun dengan cara yang Allah pilih, terserah. Termasuk ini, COVID-19 ini adalah pendidikan. Allah mendidik kita. Banyak yang bisa kita ambil hikmah di balik ini semuanya. Allah mendidik kita agar hidup lebih bersih, lebih berhati-hati. Termasuk ekonomi pun ini adalah mendidik untuk kita menjadi orang kuat. Orang kuat, selama ini barangkali kita sering terlena dengan hidup berfoya-foya, berlebihan. Tidak pernah merasa qanaah, tidak merasa syukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Allah didik yang semacam. Nah, bagaimana? Tip yang paling hebat adalah ikuti pendidikan dari Nabi SAW. Bahwa Nabi tidak mengajarkan kepada kita hidup berfoya-foya, berlebih-lebihan. Maka kembalilah kepada kesederhanaan. Kesederhanaan. Nah, sebetulnya kesederhanaan itu kembali kepada satu sifat yang sangat mulia, yaitu biasa dengan ketawaduan. Nah, orang itu yang menjadi tidak sederhana itu apa? Sombong, mengikuti gaya hidupnya orang, pengen dianggap begini begitu. Akhirnya apa? Kendaraan pun harus, karena dia seorang bos, mobilnya harus gonta-ganti, karena seorang ini harus makannya harus gini, tersiksa dengan dia mengikuti gaya hidupnya orang. Tapi kalau orang sudah kembali kepada kesederhanaan, gak ada problem apapun. Urusan makan itu gak harus dia makan yang mahal-mahal. Apalagi kasus macam ini, makan apa seadanya. Ayo, biasakan dengan kesederhanaan dalam segalanya. Kita harus melakukan pemangkasan dari pengeluaran-pengeluaran itu. Baru nanti kalau sudah tertata, kita biasa hidup dengan sederhana. Di saat kondisi menjadi normal lagi, kita akan terdidik dengan cara yang baik. Kalaupun seandainya kita bandingkan sesusah-susahnya kita hari ini dengan adanya virus corona ini, maka ketahuilah cara hidup kita masih jauh lebih mudah dibanding mungkin 20 tahun yang lalu. Bagaimana cara hidup seseorang? Mungkin selama ini punya mobil, ya Allah. Gara-gara virus ini mobilnya harus jual. Ingat, 10 tahun yang lalu nggak punya mobil juga terang-terang saja. Kenapa kok harus sedih terpuruk seolah-olah hidupnya nggak ada lagi? Ya sudah, nggak ada mobil, pakai sepeda motor. Nah, sepeda nggak ada masalah. Dulu sepeda juga favorit kalau sebelum adanya motor. Motor favorit sebelum adanya mobil. Dan seterusnya. Jadi kembali hidup dengan. Jadi kemudian setelah itu kembali hidup sederhana. Kemudian yang kedua adalah jangan membiasakan kita terkagum dengan gebyar dunia. Itulah menjadikan kita repot dalam hidup. Menjadikan repot dalam hidup mengikuti gebyar dunia. Kalau sudah kita pegang dua kunci ini, kesederhanaan kita hadirkan, kita tidak mudah terpesona dengan gebyar dunia, menjadi orang yang hidupnya nyaman, nggak gampang terkaget-kaget dengan apa yang dilihatnya. Sementara daun kurnia akan menggiurkan.
Dunia yang ditampakkan oleh iblis melalui saudara kita punya motor baru, saudara. Dunia yang ditampakkan oleh iblis melalui saudara kita yang kita baru bangun rumah baru, saudara kita, wah macam-macam. Rusaklah hati kita. Tapi semakin tertata hati dengan qanaah, dengan biasa, dengan kesederhanaan. Kemudian kita pangkas tamak kita kepada, kagum kita kepada gebiar dunia, maka menjadikan hidup kita tenang. Dan perlu kita didik istri kita, anak kita, dan seterusnya dengan cara hidup yang baik semacam ini. Kenikmatan akan maksimal nanti semuanya. Gara-gara emosi itu makan sate jadi nggak enak kok. Padahal biasanya kalau gara-gara emosi, cara melayani, apa cara mungkin hal tamak. Gara-gara dia biasa dengan kesombongan masuk resto. Padahal dia lapar banget. Gara-gara di resto itu ada pelayan yang kurang sopan, marah dia nggak makan, rugi dia, sudah masuk bayar nggak makan, rugilah dia. Biasa dengan kesombongan, ya sudahlah, biasa dengan tawadhu, memaafkan kepada siapapun yang salah dengannya, lapang hati, mudah. Kemudian setelah itu, setelah dua hal ini kita hadirkan, ya jangan ragu kepada Allah, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menghadap kepada Allah yang banyak. Allah memberikan pertolongan, Allah memberikan kemudahan. Itu saja insya Allah untuk saudara kita yang ada di Sumatera. Semoga bermanfaat. Ayo kita biasa hidup dengan sederhana. Ajari siapapun di kiri kanan kita. Sudah jangan biasakan kita dengan gaya sombong, kayak sok, kayak ini. Itu merepotkan hidup kita. Tengok orang ada di kampung-kampung, Masya Allah. Kampung-kampung yang sesungguhnya. Dengan sangat sederhana. Wah, makannya lahap. Dengan apa adanya. Ala kadarnya, lahap. Dia di sawah, di gubuk langsung baring, tidur tuh orang. Sendawannya terdengar satu kampung itu. Alhamdulillah. Itu. Tapi yang biasa hidup dengan kemewahan itu ke rumah makan sudah bayar mahal. Ditunggu sendawannya nggak keluar, keluarnya obat. Obat segenggam begitu. Sudah begitu makannya satu nampan, satu porsi makan pojok makan. Ketahuilah kesenangan Allah berikan kepada siapa saja. Orang kaya pun bisa senang kalau dia menata hati. Orang fakir pun bisa senang kalau dia menata hati. Semoga Allah menjaga hati kita. Menjadi hati yang mudah bersyukur atas karunia Allah. Dijauhkan dari tamak, dijauhkan daripada hubbud dunia, dijauhkan daripada kagum kepada dunia. Dan semoga Allah merindukan kita kepada akhirat dan mudahkan urusan dunia kita dan akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab.